Selamat pagi Bapak Danang Satria dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Mia Uya Isnani, NIM 191224055. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konstruksi idiomatik Bapak dalam bahasa Indonesia. Poin-poin presentasi. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, pembahasan yang terdiri atas pengertian konstruksi idiomatik, pola pembentukan idiomatik Bapak, dan jenis proposisi sebagai struktur semantik. Dan yang ketiga, penutup. Yang pertama, pendahuluan. Penggunaan bahasa dipengaruhi oleh kreativitas penutur dalam menciptakan makna bahasa. Salah satu jenis makna yang cenderung populer di kalangan penutur bahasa adalah makna idiomatik. Pengertian idiomatik dapat dimanifestasikan melalui konstruksi dengan kompleksitas karakteristik yang khas daripada makna leksikal dari entitas elemen-elemennya. Konstruksi idiomatik adalah jenis ekspresi konvensional banyak kata. Berangkat dari beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini disusun untuk mendeskripsikan konstruksi idiomatis yang menggunakan unsur kata dalam ranah struktur kekerabatan atau identitas keluarga, yaitu leksem Bapak. Yang kedua, pembahasan. Pengertian konstruksi idiomatik. Yang pertama, menurut Kay, Berkeley, dan Sheikh pada tahun 2014 halaman 1, konstruksi idiomatik merupakan jenis ekspresi konvensional banyak kata. Konstruksi tersebut disebut sebagai ekspresi multikata. Yang kedua, menurut Kaylis dan Berger pada tahun 2007 halaman 79, konstruksi idiomatik sebagai struktur semantik beku. Dan menurut Gillon pada tahun 2009 halaman 148, konstruksi idiomatik dibuat dalam konteks penggunaan bahasa tertentu untuk arti tertentu. Dari ketiga pengertian konstruksi idiomatik menurut para ahli, saya menyimpulkan konstruksi idiomatik merupakan jenis ekspresi multikata yang memiliki struktur semantik beku dengan bahasa tertentu untuk arti tertentu. Pola pembentukan idiomatik Bapak. Terdapat dua pola pada elemen pembentuk dalam struktur semantik konstruksi idiomatik. Yang pertama, Bapak plus N. Kode N menunjukkan kelas nomina atau kategorisasi nomina yang melekat pada konstruksi idiomatik Bapak dalam bahasa Indonesia. Contohnya, ia tetap dianggap sebagai Bapak pencetus teori atom modern. Konstruksi idiomatik Bapak pencetus dikonstruksikan dari kombinasi leksem Bapak dan kata benda yaitu pencetus. Pola Bapak plus N tidak dapat diubah posisinya karena tidak memiliki makna. Yang kedua, Bapak plus N plus N. Contohnya, Bapak ilmu kedokteran. Dan Frederick Taylor disebut Bapak manajemen ilmiah. Konstruksi Bapak ilmu kedokteran dibangun dengan pola Bapak plus N plus N. Pola tersebut lebih kompleks daripada pola yang pertama. Selain itu, pola kedua ini memiliki variasi Bapak plus N plus adjektiva. Konstruksi Bapak manajemen ilmiah dibangun dari leksem Bapak dan bentuk frase nomina yaitu manajemen ilmiah. Pola ini tidak dapat dipertukarkan posisinya. Kehadiran pola-pola tersebut merupakan bagian yang akan menjadi bahan pemahaman bagi pembicara dan mitra dalam suatu acara komunikasi untuk menyimpulkan sejauh mana makna dari kata-kata yang membentuk idiom berkorelasi
berkontribusi pada interpretasi biasanya secara keseluruhannya. Jadi, dua pola pembentukan konstruksi idiomatik adalah plot makna. Sebagai entitas makna, pola menyediakan jalan bagi pembentukan makna. Jenis proposisi sebagai struktur semantik. Proposisi merupakan entitas makna yang dapat dilabeli dengan kata sebagai representasi dari pengalaman humaniora. Konstruksi idiomatik Bapak dalam bahasa Indonesia diposisikan dalam spektrum makna yang memiliki makna metaforis. Terdapat 3 jenis proposisi konstruksi idiomatik leksem Bapak dalam bahasa Indonesia. 1. Proposisi jenis pertama adalah orang yang dipandang sebagai orang tua atau orang yang dihormati sebagai pelindung. Contohnya, mereka juga menganggapnya sebagai bapak bangsa Arab melalui Ismail anaknya. Contoh konstruksi idiomatiknya adalah bapak bangsa, yang diartikan sebagai bapak suatu negara atau bapak Arab. Pengertian ini dapat dipahami jika melihat konteks kalimatnya. Kaufaki pada tahun 2008 halaman 22 berpendapat, berdasarkan jenis proposisi pertama, sudah menjadi rahasia umum bahwa bentuk idiom secara sewenang-wenang terkait dengan maknanya. 2. Proposisi jenis kedua adalah orang yang menjadi pemimpin atau perintis jalan. Contohnya, Hippocrates adalah bapak ilmu kedokteran, Hippocrates anak ilmu kedokteran, Hippocrates pemilik ilmu kedokteran. Ketiga contoh tersebut memiliki arti yang sama, namun tidak memiliki proposisi yang sama. Serma pada tahun 2001 halaman 6 berpendapat, sejauh menyangkut bentuk di antara idiom-idiom itu, setidaknya 5 di antaranya harus dimunculkan, termasuk identifikasi idiom, stabilitas, variabilitas, karakter multikata, dan derivasi. 3. Jenis proposisi ketiga digunakan untuk mempresentasikan konstruksi idiom Bapak dalam jabatan atau status suatu struktur. Contohnya, ada dukungan dari Bapak Presiden RI. A. Ada dukungan dari Ibu Presiden RI. B. Ada dukungan kepada Bapak dari Presiden RI. Contoh A dan B memiliki tipe proposisi yang berbeda, dan ketiga contoh tersebut tidak memiliki kesamaan struktur semantik. Perubahan elemen pembentuk konstruksi idiomatik berimplikasi pada ketetapan proposisi atau makna. Spalding dan Gagem pada tahun 2007 halaman 25 mengatakan bahwa proposisi seperti itu dapat terjadi karena distribusi beberapa kata untuk menciptakan makna yang utuh. Pembentukan konstruksi idiomatik dapat disebabkan oleh motivasi semantik untuk mempersonalisasi struktur identitas biologis dan sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa struktur idiomatik bahasa Indonesia mengandung spektrum makna yang dapat diidentifikasi dan dideskripsikan melalui leksemnya. Dan yang ketiga, penutup. Kesimpulan, jadi, konstruksi idiomatik Bapak dalam bahasa Indonesia dapat digambarkan melalui dua aspek ciri semantik, yaitu pola elemen pembentuk dan jenis proposisi. Secara umum, konstruksi idiomatik leksem Bapak dalam bahasa Indonesia cenderung disebarluaskan dengan unsur leksikal kata benda atau N, sehingga tercipta kesatuan makna. Sedangkan jenis proposisi terdiri atas 3 subklasifikasi, di mana ketiga jenis ini merupakan tingkatan khusus yang diturunkan dari pengertian umum. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Banyak kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Berikut data diri saya. Nama Mia Uli Esnani. Saya lahir di Sleman 21 November pada tahun 2000. Saya tinggal di Rejondani, Sariharjo, Ngawi, Sleman. Dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan sarjana pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Terima kasih.